Masya Allah, tabarakallah. Mana kertas pertanyaan tadi, Tengku? Pertanyaan ini akan diseleksi oleh tim. Pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira menambah iman dan amal soleh. Amin. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang tak jelas, jawabannya jelas, pertanyaannya tak jelas. Masya Allah, syukran, jazakumullah khairan. Nggak tebal nih, gua nengok tebalnya ini kayaknya as-sholatu khairum minan naum baru selesai. Ada pula struk dari beli-beli di supermarket. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, bagaimana memberitahu suami untuk tidak merokok lagi? Jangan ibu pulang dari pengajian, lalu ibu panggil suami ibu mentang-mentang udah ngaji. Sini bang, duduk. Ya ayyuhalladzina maroko. Tak bisa, karena ibu tetaplah seorang ibu rumah tangga. Maka ibu pakai lidah orang lain. Pas acara arisan keluarga, ibu bisikkan ke Abu Abi Tengku yang ceramah. Kebetulan Ustadz dari Ikatan Alumni Timur Tengah. Ustadz tolong ceritakan bahaya tembakau ya Pak Ustadz. Dicerita ceramah lah Ustadz itu. La darara wa la dirara. Tak boleh memudaratkan orang lain, memudaratkan diri sendiri. Contohnya tembakau. Aku nih kata dia. Nah, habis itu khutbah Jumat, sampaikan ke pengurus, Pak pengurus, tolong singgungkan sedikit masalah tembakau nih pengurus. Khutbah Jumat, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Hari ini ada orang yang membakar ruangnya. Padahal Allah mengatakan, innal mubadzirin, orang yang mubadzir, kanu ikhwana syayatin, saudara setan. Aku juga nih. Jadi dari mulai khutbah Jumat, pengajian arisan keluarga, pengajian di masjid, akhirnya, tapi jangan lupa ada yang lebih hebat daripada pengajian. Ad-du'a silahul mu'min. Ibu bacakan Al-Fatihah, bertawassul kepada Rasulullah. Ya Allah, tutupkan pintu hati suamiku ini ya Allah. Tidak sulit bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Lalu kenapa dibuat Allah begitu panjang ceritanya? Prosesnya. Allah ingin buat ibu dapat nikmat lebih hebat daripada dunia dan seisinya. Ayyadiyallahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah karena mulutmu. Khairun min humurin na'am, lebih baik daripada seekor unta yang merah. Dalam riwayat lain, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Mudah-mudahan ibu yang risau dengan suaminya merokok segera berhenti insyaallah. Amin ya rabbal. Macam kertasnya ada kartu nama. Apakah boleh bagi kita untuk mengulang hafalan Quran ketika sedang dalam keadaan haid bagi perempuan Pak Ustadz? Mazhab yang paling tua Imam Hanafi, tidak boleh perempuan dalam keadaan haid membaca Quran, memegang Quran, membawa Quran. Mazhab Maliki tidak boleh, mazhab Syafi'i tidak boleh, mazhab Hambali tidak boleh, tapi ada pengecualian. Mazhab Maliki boleh perempuan yang sedang uzur haid mengulang hafalan an zahri qalbin, dalam hati. Jadi nanti kalau bapak lihat ada ibu-ibu diam aja, itu sedang ulang hafalan, diam aja deh. Tanya dulu, ibu hafal Qurannya? Enggak. Itu berarti sedang memikirkan tagihan. Mazhab Hambali boleh, catatan guru yang sedang mengajar Quran. Ustazah-ustazah sedang ngajar, maka dia boleh baca tapi putus-putus. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tak boleh baca sekali lurus. Jadi kesimpulannya dari 4 mazhab boleh membaca 2. Yang pertama, mengulang hafalan dalam hati. Yang kedua,
mengajar dengan putus-putus tidak nyambung. Adapun selain dari itu tidak boleh baca Quran, tidak boleh pegang Quran, tidak boleh bawa Quran. Izinkan saya bertanya pada malam yang berbahagia ini. Apakah kita berdosa jika kita menegur orang tua kita ketika tahu perbuatan yang mereka lakukan salah? Kuntum khaira ummah. Kalian ini umat yang terbaik. Kapan kita menjadi umat yang terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf. Ajak orang buat baik. Wa tanhauna 'anil, larang orang buat mungkar. Jadi kalau orang tua kita mabuk Pak Ustadz, orang tua kita main judi Pak Ustadz, orang tua kita kedukun Pak Ustadz, apakah judi, dukun dan mabuk itu mungkar? Mungkar. Maka kita cegah. Caranya. Jadi jangan mentang-mentang udah ngaji, udah tobat, udah hijrah, dekat dengan Abu, Abi, Tengku, Ustadz, pulang ke rumah, munafik. Itu ayahmu. Kalau kau panggil dia, setan, berarti kau anak. Coba lihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa kata ayahnya Azar? La illam tantahi, kalau kau tak berhenti menceramahi aku, la arjumannaka, kulempar kau pakai batu sampai mati. Wahjurni mandiya, tinggalkan aku, pergi jauh sana. Apa kata Nabi Ibrahim? Sa'astaghfirulaka Rabbi, aku akan mintakan ampun kepada Allah untukmu wahai ayahku. Innahu kana bi hafiyya. Allah itu mengabulkan doa-doaku. Jadi tidak boleh berkata kasar kepada orang tua. Wa in jahadaka, kalau orang tuamu memaksamu ala an tusyrika bi, mempersekutukan aku, kata Allah, la tuti'huma, jangan kau taat pada orang tuamu. Tapi baca ujung ayatnya, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tetaplah bergaul, berinteraksi dengan baik, jangan pernah berhenti, tapi dengan cara yang santun. Ud'u ila sabil rabbik, ajak kedua orang tuamu ke jalan Allah bil hikmah, dengan kata-kata yang santun, wal mau'izatil hasanah, dengan suri tauladan yang baik. Mesti berdebat, berargumentasi. Wajadilhum billati hiya ahsan, berdebatlah dengan cara yang terbaik. Jadi kalau kebetulan ibunya belum pakai jilbab, belum menutup aurat, mak pakai baju tutup aurat ya mak ya, kelihatannya ketiak mak itu macam leher onta. Kasar kali cakap kau. Kalau tak percaya tengoklah mak, ini gambarnya mak. Jangan kasar-kasar, karena bagaimanapun dia dulu yang mengandungmu 9 bulan 10 hari, melahirkanmu meregang nyawa. Kau gendong dia dari Banda Aceh ke Makkah, terus ke Madinah, terus ke Padang Arafah, terus ke Musdalifah dan Mina, tak dapat menebus sekali teriakannya saat melahirkanmu. Dengan kata yang paling lembut, paling baik, pakai lidah orang lain, pinjam lidah ustadz untuk menyampaikan kebaikan, dan doakan dia. Allah akan membukakan pintu hidayah. Tak ada yang sulit bagi Allah, tapi Allah ingin melihat kesabaranmu dan keseriusanmu. Mudah-mudahan orang tua kita yang belum lagi dapat hidayah, dibukakan Allah pintu hidayah insyaallah. Apa hukumnya suami yang tak mau kerja bertahun-tahun, berharap istri yang bekerja untuk menafkahi keluarga? Masih ingat sirat ta'liq? Kalau saya meninggalkan istri saya sekian tahun lamanya, atau 6 bulan tidak memberikan nafkah zahir dan batin, maka istri saya datang ke pengadilan agama. Tak ingat saya sirat ta'liq Pak Ustaz? Tulislah di situ www.google.com sirat ta'liq. Tulislah di situ di YouTube, nanti kau dengar bunyi sirat ta'liq. Istri yang tak dinafkahi 6 bulan, maka dia datang ke pengadilan agama, lalu kemudian hakim akan menjatuhkan kalau cukup syarat, karena sudah ditaklikkannya kepada hakim. Tapi ini istri kan solihah baik, tak mau dia jauh dari abang, walaupun tak kerja tetaplah buah hati belayan jiwa Pak Ustaz.
susah untuk berpindah ke lain hati Pak Ustadz. Maka bagaimana caranya menyuruh dia bekerja? Gimana caranya? Laki-laki itu punya 5 kewajiban, kalau tidak dia laksanakan berarti dia meninggalkan kewajiban dosa. Yang pertama, ngasih makan. Ibu udah dikasih makan? Banyak yang belum makan orang. Yang kedua, memberi pakaian tanpa saya tanya. Saya sudah tahu karena semuanya menutup aurat. Sampai pramugari pun kalau sudah sampai ke Bumi Nangro Aceh Darussalam langsung menutup aurat. Pas sudah keluar baru dibukanya balik. Yang ketiga, tempat tinggal. Apakah ibu sudah dikasih tempat tinggal? Sudah. Yang keempat, pendidikan. Aslinya istrinya di rumah, suami yang mendidik. Tapi karena suaminya pun tak bisa, dibawanya ke masjid Haji Kecil Lumi, dibawanya ke tablik akbar pengajian supaya mendengarkan pendidikan. Aku tak bisa mengajarmu, Mam. Dia selalu manggil istrinya Mami. Mami yang ada dalam film Mami Return itu. Aku tak bisa mendidikmu, maka kuawak kau pengajian. Pertama, makan. Kedua, pakaian. Ketiga, tempat tinggal. Keempat, pendidikan. Kelima, perhatian. Jadi kalau ada perempuan tidak diberi perhatian, dia akan mencari perhatian suami tetangga. Nah, itulah dia kalau berjalan berbunyi kakinya kerincing, 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 kerincing. Wajahnya biasa aja, lipstiknya 3 inci. Mencari perhatian orang, gara-gara suaminya tak memperhatikannya. Jadi suami, kalian menjadi suami yang baik, berikan 5 ini. Kita ulang. Pertama, makan. Kedua, pakaian. Ketiga, tempat tinggal. Keempat, pendidikan. Kelima, perhatian. Ibu, ini calon-calon suami yang baik. Kalian punya anak gadis, kasih secepatnya ke sini. Setuju? Udah aku iklankan tak juga laku kelentar. Pulang dari sini cepat sebelum orang ini berubah pikiran. Mau sampai duha ini. Ustadz, kami tanya bagaimana orang yang selalu melakukan kebaikan, selalu beribadah, taat kepada Allah, selesai masalah. Apalagi? Tapi masih melakukan dosa. Ini namanya STMJ, sholat terus maksiat jalan. Orangnya selalu melakukan kebaikan, selalu beribadah, sholat, puasa, taat kepada Allah, tapi masih melakukan dosa. Dosanya apa? Pacaran. Ya Allah, barokah jamaah yang hadir malam ini, lebih 40 orang, lebih 400 orang, lebih 4.000 orang. Mudah-mudahan semua yang pacaran putus. Yang pacaran putus. Udah selesai. Insya Allah berarti dia tak berdosa lagi. Apalagi dah putus. Laki-laki perempuan pacaran, jalan sana jalan sini, jalan sana jalan sini, gembok masuk angin. Yang rugi laki-laki apa perempuan? Yang muntah laki-laki apa perempuan? Yang hamil laki-laki apa perempuan? Yang menegang nyawa melahirkan anak laki-laki apa perempuan? Yang malu laki-laki apa perempuan? Masih mau pacaran? Bodoh. Udah begitu hancur babak belurnya, mau juga lagi pacaran. Orang ini ya enak, apalagi playboy cap tupai, lompat sana, lompat sini, lompat sana, habis anak orang macam pokok kelapa dibuatnya, habis pokok kelapa itu lobang-lobang, lobang sini, lobang sana. Apalagi playboy cap gayung, cedok sana, cedok sini, cedok sana, cedok sini. Kalian laki-laki nih kan, kalian akan menikah dengan perempuan dan anak kalian nanti akan anak perempuan. Ustadz, aku anakku laki-laki. Aku laki-laki, adikku laki-laki, anakku laki-laki. Yang pertama Mizian Hazik Abdillah, yang kedua Sami Ahmad Misbahi Ibadah. Laki-laki. Kenapa tak perempuan? Mana aku tahu?
Kau akan punya anak perempuan, kau punya adik perempuan, jangan sepelekan perempuan. Kalau kau jantan, jangan kau bawa bunga mawar, tapi bawalah mahar. Setuju? Hai bapak-bapak, kalau kau punya anak gadis, datang laki-laki pertama kali, kasih dia air minum. Datang kedua kali, tanya, what do you want? Kau apa datang kemari? Ini udah dua kali kau datang kemari. Mau bawa anak bapak sekali aja. Kau pikir anakku ini toples? Kami mau jalan-jalan aja pak, sebentar aja. Nanti kami belikan bapak mie ayam. Tak ada mie ayam, pergi. Datang ibu sudah di dapur. Kasihlah bang, kita dulu lebih parah dari itu lagi bang. Inilah yang buat hancur dunia persilatan. Alhamdulillah menjadi orang Aceh itu nikmat. Kenapa? Karena ada polisi wilayah Hizbah. Itulah untungnya menjalankan syariat Islam. Tidak hanya narkoba, tidak hanya judi, tapi masalah aurat laki-laki perempuan pun diatur, dan ada polisi adab yang mengurus masalah itu insya Allah. Ya Allah, jagalah bumi Nangro Aceh Darussalam ini tetap bersyariat, supaya anak-anak kami ini selamat dari zina ya Allah. Yang pacaran-pacaran segera kalian berhenti. Kalau ada anak muda buat dosa, tengok dosanya apa. Oh dosanya pakai narkoba Pak Ustaz, kirim dia ke pesantren. Apa nama pesantrennya? BNN, Badan Narkotika Nasional. Kalau dosanya pacaran, nikahkan dia. Carikan perempuan, asalkan perempuan dapat nikahkan. Tahu saja cantik kali. Ini agak panjang sedikit. Tarik napas dulu ya. Saya bekerja di sebuah kantor pemerintahan yang aturan bekerjanya dari pagi sampai sore. Tapi di kantor saya bekerja, kami cuma bekerja dari jam 9 sampai azan zuhur. Ngapain kok sampai sore? Kulang saya lagi ya. Saya bekerja di sebuah kantor pemerintahan yang aturan kerjanya dari pagi sampai sore. Tapi di kantor saya kerjanya cuma dari jam 9 sampai zuhur. Apabila piket baru sampai azan asar. Aturan itu dibuat atas kesepakatan pegawai-pegawai. Sedangkan saya sendiri sebagai pegawai kontrak. Gimana hukumnya saya bekerja di situ Pak Ustadz? Apakah gaji yang saya terima halal atau haram? Pekerjaan itu dua jenisnya. Yang pertama yang dipakai waktunya, yang kedua menyelesaikan tugasnya. Contoh bekerja yang dibayar waktunya. Masuk jam 8, keluar jam 4. Itu yang dibayar adalah waktunya. Jadi kamu masuk itu yang dibayar waktu. Dia melayani orang banyak. Pokoknya dari jam 8 sampai jam 4 dia mesti ada di situ. Karena orang datang akan dia layani orang banyak. Yang kedua, dia bekerja asal selesai tugas habis. Contohnya dosen. Dosen tidak mesti masuk dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Aturan yang lama. Sekarang saya tak baru karena sekarang saya tak tahu karena saya sudah keluar. Yang penting dia punya beban 12 SKS, 16 SKS, 2 SKS, 16 tatap muka. Asal sudah masuk 2 kelas 1 hari 3 kelas pulang. Tak mesti jam 4 sore. Kecuali ada aturan mengantor, kesepakatan. Jadi kalau sudah kesepakatan itu merupakan aturan, maka dia mesti ikuti aturan itu. Kalau tak mau, keluar, buka usaha lain. Kalau tidak, maka dia berarti makan gaji buta, uang Pemda, uang rakyat. Dia akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebelum masuk kantor itu, tanya dulu, sistem kerja di sini ini apakah yang dipakai waktunya atau tugasnya? Kata atasan, tak ada tugas-tugas di sini. Pokoknya kau masuk dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Jam 4 baru boleh keluar. Cek log pagi, cek log sore. Nah, itu berarti mesti gitu. Tapi kalau kata dia asal selesai tugas pulanglah. Berarti jam 12 pun selesai pulang. Ada yang 2 jam selesai pulang. Karena yang dilihat tugasnya. Yang dibayar itu mengerjakan tugasnya, bukan waktunya. Jelas? Kalau tak jelas pulang sekali lagi.
Bagaimana menurut Ustadz tentang penerapan ilmu fikih, tauhid, tasawuf, serta penerapan contohnya dalam kehidupan? Perempuan auratnya semua mesti ditutup kecuali wajah dan telapak tangan. Pertama, akidah. Kedua, fikih. Ketiga, tasawuf atau akhlak. Pertama, akidah. Kedua, fikih. Ketiga, akhlak atau tasawuf. Kenapa disebut tasawuf? Karena diambil dari kata sofa, artinya suci, mensucikan hati dari hasad, dengki, busuk hati, iri, hasad, membersihkan hati, tazkiyatun nafs. Ada ustadz ceramah di masjid. Kalau kamu menjalin transaksi utang piutang, maka bayarlah tepat pada waktunya. Itu pembahasannya tentang akidah, fikih atau akhlak. Tentang fikih, karena terkait tentang utang piutang, muamalat. Ada ustadz ceramah, Allah itu mengetahui segala perbuatan kita. Walaupun kita berada di dalam toilet, kamar mandi, berbuat dosa sebesar ujung rambut, sebesar ujung pisau, sebesar ujung jarum, sebesar tapak kaki semut yang hitam di tengah malam yang gelap. Ini masalah akidah, fikih atau akhlak? Akidah. Marilah kita mensucikan hati kita. Jangan sampai kita dengki menengok orang. Ada orang rumah baru sakit jantung koroner. Ada orang mobil baru naik darah tinggi. Ada orang bini baru kita langsung mati mendadak. Ini masalah apa? Akhlak. Maka dimanapun ngajinya itu tak keluar dari tiga: akidah, fikih, dan akhlak. Dari mana sumbernya? Dari hadis Jibril. Akhbirni anil iman, anta syahada an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Akhbirni anil islam, anta syahada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Akhbirni anil ihsan, anta ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Beribadahlah engkau seakan-akan Allah melihatmu. Kalau kau tidak bisa melihat Allah, maka Allah melihatmu. Itulah penerapan dan konsep tiga: iman, Islam, ihsan, akidah, fikih, dan tasawuf. Apakah berdosa jika tiap pagi sholat subuhnya lambat? Ini nampaknya mau nawar-nawar deh ini. Mana siapa yang tidur walam yusalli sampai kelewatan tak sholat subuh, balas syaitanu fi udhuni, setan kencing di telinganya. Allah masih sayang tak nampak tulisannya. Kalau Allah tak sayang disingkapkan Allah hijab tertulis sini WC setan. Maka jangan sampai tidak sholat subuh. Jam itu di setel. Di Aceh sholat subuhnya jam berapa? Jam 5. Astel jam 5. Saya alhamdulillah walaupun udah tua, itu jam kalau udah berbunyi pasti saya bangun. Kecuali kalau saya datang pulang lembur pengajian dari luar kota jam 3. Kalau udah jam 3 pulang saya tak tidur lagi. Bagus saya tunggu azan subuh. Karena kalau saya tertidur nanti terlewat sholat subuh. Jadi kalau ada orang Aceh sholat subuh jam 5, pulang dia ke rumah habis nonton bareng jam 4.30. Bismika Allahumma ahya wa amut. Itu bukan tidur, memang sengaja tak mau sholat subuh. Bangun jam 8, sholat subuh. Heran anak saya itu Pak Ustadz, sejak dengar pengajian Ustadz sholat subuh, sholat duhanya pun berkunut sekarang. Iyalah subuh kesiangan. Karena memang susah bangun walaupun sudah memasang alarm dibangunkan oleh kawannya. Apakah ada solusi atau doa yang bisa diamalkan Pak Ustadz? Tidur cepat, jangan sampai lambat tidur. Tidur cepat, jam 10 tidur. Udah jam lewat 11, insya Allah habis ini pulang terus. Saya sejak Piala Dunia ini gak bisa tidur cepat Pak Ustadz. Karena udah terbiasa malam. Pulang dari sini, kau beli antimo. Langsung tidur. Tapi sebiji, jangan sepapan. Seminggu tidurnya. Dan siang jangan tidur siang terlalu lama.
Qailulah sebentar, setengah jam, 1 jam. Cepat tidur supaya mudah bangun. Saya kalau tidur jam 12 masih bangun jam 4. Masih bisa. 1, 2, 3, 4. Tapi kalau sudah jam 3 saya pulang, saya tak tidur lagi. Karena kalau tidur payah bangun, tunggu-tunggu aja menulis, membaca, segala macam, mendengar. Nah itu bangun nanti langsung sholat subuh. Begitu kuncinya. Mengenai batas menutup mukena wanita sampai dagu, apakah sebelum mengetahui apakah harus mengqadha ulang sholatnya Pak Ustadz? Mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, ini kaki ini mesti ditutup. Mesti ditutup kaki ini, pakai kaos kaki atau pakai kain yang menutup sampai ke bawah. Mazhab Hanafi kata dia tidak. Mazhab Hanafi ini rasional. Mazhab Hanafi katanya kaki tak perlu ditutup. Kenapa tak perlu ditutup? Karena waktu berdiri kaki itu ditutup oleh kain. Waktu tegak tapak kaki itu tertutup otomatis. Waktu sedang sujud kaki itu tertutup dengan kain. Maka kaki itu di dalam. Untuk apa ditutup? Kata rasional mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i, kaki itu disampul dengan kaos kaki. Karena dikhawatirkan terbuka. Mazhab Hanafi tidak. Kenapa? Karena waktu berdiri, tapak kaki nempel ke bawah. Waktu ruku, sujud, kain menutup ke bawah. Jadi kata dia, untuk apa ditutup? Itu argumentasi orang yang kainnya kemari waktu dagu. Kenapa? Karena tak ada. Karena pangkal dagu ini ke bawah, tak ada orang menengok. Mana ada orang menengok? Pangkal dagu ini ke bawah. Jadi kalau ada orang pakai mukena, di sini kainnya, maka pangkal dagu ini, kecuali kalau dagunya panjang kemari, atau 2 dagunya, 1 di sini, 1 di sini. Itu argumentasi rasional mazhab Hanafi tentang kaki yang dikiaskannya kemari. Jadi bagi yang sudah terlanjur dia tidak qadha lagi. Adapun yang akan datang kalau dia khawatir, da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan yang meragukanmu kepada sesuatu yang tak meragukanmu. Kalau ragu kemari, maka angkat ke sini sampai kemari sehingga tak ragu lagi. Jadi ada mukena itu yang dipasang, ada tambahan kain begini biar supaya tidak terbuka pangkal ini. Apa hukum barang yang ditemukan di laut? Luqatah, luqatah barang yang jatuh. Likulli saqit laqit, setiap barang yang jatuh ada yang menemukannya. Nama barangnya luqatah. Orang yang menemukan namanya laqit. Apa hukum barang yang ditemukan ketika bencana seperti banjir? Karena yang saya baca dalam salah satu kitab Matan Takrib, luqatah adalah barang temuan yang ditemukan di jalan, di tanah. Ditemukan di jalan. Dari mana dia? Jatuh. Apa beda orang berjalan di jalan dengan orang di laut naik sampan? Beda transportasi. Di jalan dia naik kuda, naik pedati, naik kendaraan. Di laut dia naik sampan, naik perahu. Sama-sama barang yang jatuh. Maka dia tetap dihitung sebagai barang temuan, diumumkan selama setahun. Kalau setahun tidak ada yang mengaku, berarti itu milik engkau. Kalau selama setahun itu ada, berarti serahkanlah kepada dia. Jadi selama setahun itu doanya, mudah-mudahan tak ada yang mengaku barang ini. Kertas terakhir. Oh belum lagi, ada terakhir satu lagi. Kita yang selalu pasrah akan cobaan dan ujian selalu ikhlas. Tapi ujian dan ujian selalu datang silih berganti. Apa yang harus kami lakukan? Apakah ini cobaan atau hukuman? Bagaimana nasihat Ustadz untuk kami? Terima kasih Pak Ustadz. Semoga Ustadz Tengku Abdul Somad selalu dalam lindungannya. Amin. Adakah manusia yang tidak diuji Allah Subhanahu Wa Taala? Tak ada. Nabi Adam alaihissalam diuji. Apa doanya? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Ibrahim diuji.
Ujian pertama punya ayah azar penyembah berhala. Ujian yang kedua menghadapi umat yang menyembah bintang gemintang. Ujian yang ketiga menghadapi umat yang menyembah berhala. Ujian yang keempat tidak punya anak. Ujian yang kelima punya anak mesti diasingkan ke tanah suci. Ujian yang keenam diminta untuk menyembelih anak. Tidak ada manusia yang hidup tanpa ujian. Cuman kita tak tahu ujian dia. Enak kok ya. Kemana-mana, jalan sana, jalan sini. Aku tak bisa pergi jauh. Kenapa? Aku diuji Allah, aku di rumah aja. Kenapa kau di rumah terus? Kau tengoklah keningku berbisul. Kita sangka dia ini yang berjalan ke sana ke sini ini tak ada ujian. Enak kok ya, jalan ke sana kemari tak ada ujian. Aku sebetulnya dari tadi ini jalan sana ke sini karena berbisul juga. Di mana? Di sini. Tapi bukan berarti saya berdiri dari tadi ini berbisul. Jadi kadang kita menyangka orang lain tak ada bisulnya, padahal bisul dia lebih parah, cuman dia tak mengeluh saja. Apakah yang datang ini azab? Ada orang demam. Dari mana kita tahu demamnya itu azab? Atau demamnya itu menggugurkan dosa? Atau demamnya itu mengangkat derajat? Kan tiga kemungkinan. Tak tahu kita. Tidak ada hadisnya. Kalau demamnya demam panas tinggi itu laknat. Kalau demamnya demam puyuh itu ngangkat derajat. Enggak ada. Maka sikap kita kalau datang sesuatu yang tak menyenangkan, husnuzon. Ana inda husnuzonni abdi bi. Mudah-mudahan dengan segala musibah itu Allah melepaskan dari dosa-dosa kita. La yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin. Orang yang duri menusuk tapak kakinya, demam panas, gundah gulana, sakit kepala, kafarallahu anhu bi'asyi'ati. Dengan itu Allah menghapuskan segala dosa-dosa. Kertas terakhir. Kertas yang terakhir ini merah pula tintanya. Bagaimana cara mendekatkan atau mendatangkan jodoh untuk saya? Saya seorang akhwat. Rezeki harimau tidak tertukar dengan musang. Kalaulah rezeki musang ditangkap, tahu musang? Bukan musang king, itu durian. Kalaulah rezeki musang ditangkap harimau, maka musang itu sudah punah di dunia ini. Apakah masih ada musang sekarang? Masih. Kalau musang itu rezekinya diambil harimau, karena harimau lebih cakarnya lebih tajam, karena harimau lebih kuat, lalu dimakannya rezeki musang, maka sudah lama musang itu punah. Namanya musang saurus. Buktinya harimau tetap ada, musang tetap ada. Itu bukti bahwa rezeki sudah dijamin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Imam Al-Hasan Al-Basri? Alimtu anna rizqi la yakhudhu ghairi. Aku tahu rezekiku tak akan mungkin diambil orang. Fatma'anna qalbi, maka hatiku pun menjadi yakin. Rezeki kita tak akan mungkin diambil orang. Rezeki kita mesti kita yang mengambilnya. Kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah, kita yakin rezeki itu punya kita dan kita berusaha untuk mengambilnya insyaallah. Jadi calon suami kalian tak akan mungkin diambil oleh tetangga kalian. Amin. Malu pula orang yang mengaminkan. Jadi tak ada rezeki yang tertukar. Rezeki itu lebih tahu alamat kita daripada kita mengetahui rezeki kita. Begitu yang disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan gara-gara ini lalu kita menjadi jabariyah. Kalau ditanya, gimana? Ada ingin menikah? Serahkan kepada Allah. Ini bukan ahlus sunnah, ini ahlul bid'ah. Namanya jabariyah. Sedangkan ahlus sunnah ada ikhtiar. Di sini ada ustadz ketua ikat, ada alumni Azhar yang baru pulang, ganteng, cerdas, S2, hafal Quran, udah nikah. Ada yang masih lajang, temui Ustadz Tengku Fadil. Tengku Fadil ada tak stok-stok yang lama pun tak apa-apa. Temui Ustadz Tim Uas, Ustadz Nazar, ada tak yang second pun tak apa. Nah, temui. Gitu, ada ikhtiar dan usaha. Boleh seorang wali menawarkan adiknya, anak gadisnya. Ditawarkan. Besok kau datang ke rumah ya.
ini aku mau jumpakan sama adikku. Nah, datanglah klien ke rumah abang ini. Habis itu disuruhnya lah adiknya keluar. Nah, keluar dia bawa teh manis. Kau pun kau tengoklah sambil nengok teh. Jadi harus ada usaha dan ikhtiar. Satu lagi Ustaz, jika ada yang datang dengan niat serius, bagaimana memantapkan hati? Memangnya ada pilihan lain? Macam banyak aja pilihan. Kalau udah datang itu, jadi perempuan ini begini. Perempuan ini seperti orang masuk kerja, masuk kantornya jam 8, kantor tutup. Keluar dari rumah jam 7. Jam 7 lewatlah bis pertama. Lewat bis. Tang, kata klakson bis. Penuh kali bisnya. Nantilah. Jam 7.15 berlalu satu bis. Jam 7.30 muncul bis. Memang tidak penuh, tapi nggak ada AC-nya. Nantilah 7.45 lewat ojek. Ojek pula, nanti ada bis lagi. 7.59 apa yang lewat pun jadilah. Macam paham aja gue. Jangan banyak pilih, nanti terpilih-pilih, terpilih bukunya. Makanya dalam hadis yang kalian pilih itu kata Nabi cuma 2 saja. Idza ja'akum man tardawna dinahu. Wahai perempuan-perempuan, kalian punya wali, ayah kalian, datuk kalian, abang kalian, adik kalian, paman kalian. Kalau datang laki-laki meminang anak, keponakan, cucu kalian, 2 saja. Tardawna dinahu, baik agamanya, wa khuluquhu, baik akhlaknya, fazawwiju, nikahkan dia. Kalau tak kau nikahkan, takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid, akan terjadi fitnah wa fasadun arid, kerusakan. Memilih laki-laki sifatnya 2, baik agamanya, baik akhlaknya. Memilih perempuan sifatnya 4. Tungkahul mar'atu li arba', perempuan itu dinikahi karena 4. 5 liha, karena kaya raya. Wali hasabiha, karena keturunan darah biru. Wali jamaliha, karena cantiknya, putihnya, tingginya, semampainya, rambutnya ikal, bakma yang terurai. Walidiniha, karena agamanya. Fasfar bidzatid, pandang yang keempat karena agamanya. Karena kalau kau nikahi karena hartanya, harta binasa. Kau nikahi karena darah birunya, dipecat darah birunya. Kau nikahi dia karena cantiknya, perempuan macam bunga. Bunga itu sifatnya kembang, cantik, harum, semerbak, lalu kemudian dia pun akan layu. Satu-satunya bunga yang tak layu cuma satu, bunga plastik. Makanya banyak perempuan itu sekarang mukanya kresek semua isinya. Hidung kresek, dagu kresek, pipi kresek. Semua dicukur, semua disulam. Dulu kita tahu sulam kain, ini bibir disulam, mata disulam. Bangun tidur kusut semuanya. Assalamualaikum Ustaz Samad. Waalaikumsalam. Dulu Ustaz ceramah kata Ustaz perempuan itu dinikahi karena 4. Karena hartanya, karena bangsawannya, karena cantiknya, karena agamanya. Tolong Ustaz carikan saya yang ada 4-4-nya Pak Ustaz. Kalau ada 4-4-nya ngapa aku kasih ke kau? Tolong untuk yang ini nanti diedit. Bahaya ini. Masya Allah, tabarakallah. Kita mulai tadi jam 9:30, sekarang sudah jam 11:15. Inilah ceramah Abdul Somad terpanjang hampir 2 jam. Wallahu Akbar. Masya Allah, tabarakallah. Di akhir majelis yang mulia ini, mudah-mudahan yang disampaikan tadi kita amalkan bersama, terutama yang menyampaikannya insya Allah. Ala hadhihi niyah, untuk niat yang baik-baik ini mudah-mudahan yang belum berjodoh diberikan jodoh yang baik-baik, diberikan keturunan penghafal Quran, Nangro Aceh Darussalam dijadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, diberikan suami yang berhenti merokok, yang berhenti berzina, yang berhenti buat maksiat,
yang belum bekerja diberikan semangat bekerja mencari nafkah. Ala hadhihi niyah, untuk niat yang baik-baik ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anzilir rahmata was salamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang berada di Majelis Akbar lapangan Masjid Haji Kecil Lumi ini ya Allah. Allahumma la tad'a lana dzamban illa ghafarta. Pulang kami dari majelis ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaita. Lepaskan kami dari hutang piutang riba. Wala maridan illa syafaita. Ada di antara kami yang sakit, angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimta, yang sudah meninggal dunia lapangkan kuburnya, selamatkan dari azabmu ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunia, segala hajat dunia, hajat akhirat baik bagi kami tunaikanlah ya Allah. Wala aziban illa zawajta, yang belum menikah jumpakan dengan jodoh yang baik-baik. Wala raghiban illa anjabta, yang belum punya keturunan berikan keturunan anak yang soleh dan solehah. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan Nangro Aceh Darussalam dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina ayah kami, wali ummahatina ibu kami, wali azwajina pasangan hidup kami, wali masyayikhina guru-guru kami, wali man hadarana, semua yang hadir di majelis ilmu ini ya Allah. Allahumma in kana rizquna fis sama, kalau rezeki kami masih tergantung di langit, turunkan ke negeri kami ya Allah. Wa in kana fil ardi fakhrijhu, kalau masih tertanam di tanah, naikkan ke negeri kami ya Allah. Wa in kana ba'idan faqarribhu, kalau masih ada di tengah lautan jauh, dekatkan ke tempat kami ya Allah. Allahumma rzuqna al-istiqamata 'ala syari'atil gharra wa tariqatil bayda. Berikan kami istiqamah dalam agama yang benar ini ya Allah. Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai kalimat yang terakhir keluar dari mulut kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kami hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kami mati, wa biha nub'atsu, dengan itu kami nanti akan dibangkitkan di padang mahsyar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum, taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Pulang dengan tenang, sampah-sampah bawa, buang ke tempat sampah, jaga ketertiban dan kebersihan, tunjukkan Islam agama yang bersih. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.